BIPA B2. BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah sebuah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang meliputi berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. BIPA B2 merupakan program bahasa Indonesia lanjutan 3 yang didesain untuk para non-natif Indonesia dari semua jenis latar belakang negara dan budaya. Tujuan utamanya adalah agar pelajar asing dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mendengar, membaca, berbicara, dan menulis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Bagi sebagian orang, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua atau bahasa asing. Pada dasarnya, kedua terma tersebut dapat dicermati sebagai dua hal yang berbeda. Yang pertama, bahasa kedua memang bukan bahasa utama, namun bahasa tersebut digunakan secara umum di suatu negara. Dan yang kedua, sedangkan bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi umum pada suatu wilayah atau negara tempat bahasa tersebut diajarkan. Bahasa Indonesia dalam pembelajaran BIPA ditempatkan sebagai bahasa asing. Pembelajaran BIPA sudah menguasai bahasa pertamanya dan biasanya mereka memiliki bahasa lain yang telah dipelajari sebelumnya. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa asing dan diperoleh baik secara formal maupun informal. Prinsip pembelajaran bahasa kedua, yaitu ada prinsip berjenjang. Prinsip berjenjang merupakan sebuah prinsip untuk mencermati beberapa hal yang berjenjang dalam pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA harus dibelajarkan dari materi yang sederhana atau ringan dan lambat laun ke materi yang dirasa makin berat dan kompleks. Selain prinsip berjenjang, ada pula prinsip prioritas dan prinsip korektisitas. Prinsip prioritas dalam pembelajaran BIPA, seorang pengajar harus mengetahui prioritas pembelajaran yang dibutuhkan oleh pembelajarnya. Keterampilan berbahasa, berbicara, dan mendengarkan harus lebih diprioritaskan daripada keterampilan membaca dan menulis. Sedangkan prinsip korektisitas, pembelajaran BIPA biasanya diberikan pada pembelajar dewasa. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka merupakan saran untuk pemahaman dan belajar. Koreksi atas kesalahan yang dilakukan dijadikan sebagai ajang belajar. Pandangan-pandangan teori belajar bahasa kedua. Menurut Krasen 1984 menyatakan bahwa teori pemerolehan bahasa kedua adalah bagian dari linguistik teoretik karena sifatnya yang abstrak. Menurutnya, dalam pembelajaran bahasa kedua yang praktis adalah teori pemerolehan bahasa yang baik. Ada berbagai teori yang jika dikelompokkan akan terpilah dalam beberapa kelompok teori pemerolehan bahasa, seperti behavioristik, mentalistik, kognitivistik, dan interaksionistik. Pandangan teori behavioristik. Pandangan teori behavioristik meletakkan dasar pandangan bahwa proses belajar bahasa bertumpu pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon. Dalam belajar bahasa, perlu adanya stimulus oleh pengajar agar memancing reaksi pembelajar. Dengan demikian, terjadilah proses belajar. Pandangan teori mentalistik. Menurut pandangan teori ini, manusia dilahirkan dengan membawa piranti pemerolehan bahasa yang lengkap dalam dirinya. Piranti itu disebut LAD atau bisa disebut juga dengan Language Acquisition Device. Manusia dilahirkan dengan piranti tersebut dan secara kodrat dapat memperoleh bahasa apapun. Selanjutnya yaitu pandangan teori kognitivistik. Mendasarkan pada asumsi bahwa kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif seseorang. Menurut teori ini, bahasa dikendalikan oleh nalar manusia. Oleh karena itu, perkembangan bahasa harus berdasar pada kognisi manusia. Perkembangan kognisi seseorang akan mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasanya. Selanjutnya, pandangan teori interaksionistik. Hal yang meneguhkan anggapan dari teori interaksionistik adalah bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajar dan lingkungan bahasa. Interaksi kedua aspek ini merupakan manifestasi dari interaksi verbal yang aktual dari pembelajar dengan lawan tentunya. Yang terpenting dalam pembelajaran bahasa adalah interaksinya dengan orang lain.